Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Anissa Salsabila dengan nomor pokok mahasiswa 2421511111041 dari jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2024 Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas mengenai isu yang sangat relevan dengan keadaan atau kondisi pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini di berbagai media sosial ataupun berita sering muncul atau terdengar cerita-cerita guru yang tidak berani menegur anak atau siswa yang melanggar aturan di kelas. Mengapa sih itu dapat terjadi? Yaps, itu dapat terjadi karena guru tersebut takut dianggap melanggar hak asasi manusia atau HAM. Bayangkan seorang guru yang hanya ingin menjaga disiplin kelas malah menghadapi ancaman hukum, bahkan berujung pada laporan ke polisi. Situasi ini membuat banyak guru ragu untuk bertindak tegas dan akibatnya suasana belajar di kelas menjadi tidak kondusif. Apakah ini adil bagi para siswa yang ingin belajar? Apakah ini adil bagi pendidikan kita? Sebagai mahasiswa pendidikan, saya merasa ini adalah tantangan besar yang perlu kita pahami dan cari solusinya. Yuk, dalam video kali ini saya akan membahas sebuah isu guru yang tidak berani menegur siswa karena takut melanggar hak asasi manusia. Dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa pendidikan. Sebagai mahasiswa pendidikan, saya belajar bahwa menjadi guru tidak hanya mengajar materi pembelajaran di kelas, tetapi juga guru dituntut untuk bisa mendidik dan membentuk karakter siswanya. Sehingga dalam prosesnya, guru harus mampu menegakkan disiplin agar suasana kelas tetap kondusif. Tetapi, di sisi lain, guru juga dihadapkan pada tantangan untuk menghormati hak asasi manusia atau HAM. Guru harus memastikan tindakannya tidak melukai fisik ataupun psikis siswanya, yang seringkali membuat mereka ragu untuk bersikap tegas. Di Indonesia sudah terjadi, di mana siswa berulah saat pembelajaran di kelas sedang berlangsung, tetapi guru tidak berani menegur ataupun hanya diam saja karena takut dianggap melanggar hak asasi manusia atau HAM. Dilema kali ini sebenarnya menggambarkan tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan kita. Di satu sisi, guru ingin mendidik siswanya dengan penuh empati, tapi jika tidak ada ketegasan di dalamnya, bagaimana guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan produktif? Sebagai mahasiswa pendidikan, saya melihat beberapa poin penting dalam kasus ini. Yang pertama, HAM dan ketegasan tidak bertentangan. Menjadi tegas tidak berarti melanggar HAM. Ketegasan berarti mengambil tindakan yang adil, bijaksana, dan menghormati hak siswa. Misalnya, menegur siswa dengan sopan tetapi tegas seperti mengatakan, "Mohon lebih tenang ya, supaya kita semua bisa belajar dengan nyaman." Yang kedua, pentingnya pemahaman HAM yang mendalam. Banyak guru yang merasa takut bertindak karena kurang memahami batasan hak asasi manusia dalam pendidikan. Sebagai calon guru, saya merasa penting untuk mempelajari apa saja yang termasuk pelanggaran HAM dan apa saja yang tidak termasuk. Dengan pemahaman ini, guru bisa bertindak tegas tanpa ragu. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Komunikasi adalah kunci. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan siswa, guru dapat menerapkan disiplin tanpa perlu menimbulkan rasa takut atau salah paham. Dari pandangan saya, ada beberapa solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, pelatihan manajemen kelas untuk guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan tentang cara mengelola kelas yang efektif tanpa melanggar hak asasi manusia. Misalnya, bagaimana memberikan teguran secara tegas namun tetap menghormati hak siswa.
Yang kedua, melibatkan siswa dalam aturan kelas. Dengan melibatkan siswa dalam penyusunan aturan kelas, mereka akan lebih merasa bertanggung jawab untuk mematuhinya. Ini juga membantu mengurangi risiko konflik antara guru dan siswa. Yang ketiga, menciptakan budaya sekolah yang menghormati hak dan kewajiban. Pendidikan bukan hanya soal hak, tetapi juga kewajiban. Sebagai calon guru, saya belajar bahwa penting untuk mengajarkan siswa tentang tanggung jawab mereka dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Menurut sebuah penelitian oleh Ekogen, guru yang kehilangan ketegasan cenderung kehilangan otoritasnya di depan siswa. Ketika aturan kelas tidak ditegakkan, siswa merasa tidak ada batasan dan ini bisa berdampak buruk pada proses pembelajaran. Namun, penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa ketegasan yang dibarengi dengan pendekatan empati justru membantu menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan kondusif. Jadi, menjadi tegas tidak berarti melanggar HAM. Ketegasan itu bisa diwujudkan melalui pendekatan yang bijaksana dan penuh penghormatan. Lalu, bagaimana dengan HAM dalam pendidikan? Banyak yang menganggap bahwa HAM membuat siswa bebas melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Padahal, hak asasi manusia dalam pendidikan berarti memberikan hak siswa untuk belajar dalam suasana yang kondusif, sekaligus mengingatkan mereka tentang kewajiban untuk mematuhi aturan. Guru juga memiliki hak untuk menegakkan disiplin, selama itu dilakukan tanpa kekerasan fisik atau verbal. Ketika guru memahami batasan ini, mereka dapat bertindak tegas tanpa ragu dan tetap menghormati hak siswa. Namun, perlu diingat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru. Orang tua dan masyarakat juga memegang peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar yang baik. Jika ada masalah antara guru dan siswa, alangkah baiknya jika orang tua berbicara langsung dengan guru untuk mencari solusi bersama, daripada langsung membawa masalah ini ke ranah hukum. Komunikasi yang baik antara guru, orang tua, dan siswa adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Dalam pandangan saya sebagai mahasiswa pendidikan, ketegasan tidak hanya penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, tetapi juga menunjukkan kepada siswa bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ini adalah bagian penting dari pendidikan karakter. Sebagai mahasiswa pendidikan, saya percaya bahwa menjadi guru adalah profesi yang sangat mulia. Kita tidak hanya mendidik mereka dalam hal akademik, tetapi juga membentuk karakter mereka. Ketegasan yang bijaksana adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif, serta tanpa melanggar HAM. Dengan pemahaman dan kesadaran, saya yakin kita semua dapat menjadi seorang guru yang tegas, inspiratif, dan penuh empati. Terima kasih telah menyimak pandangan saya. Mari kita bersama-sama menjadi pendidik yang dapat membawa perubahan yang positif bagi pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.